Berdiri dan bicara tanpa punggungmu sakit. Ini bukan. Itu jangan-jangan. Jangan tekan itu. Sembarangan bel tidak akan. Berbunyi biar aku coba, biar aku coba, biar aku lihat, biar aku lihat. Apa kamu lihat? Suaranya. Tidak merespons. Lihat kenapa tidak berbunyi. Kita tidak bisa menghubungi dunia luar. Jangan khawatir, jangan khawatir. Ada siapa di sini? Jangan berteriak. Ada siapa di sana? Sangat Ada siapa berisik. di sini? Tolong jangan. Dengarkan aku. Kamu perlu tenang saat ini. Tenang, oke? Berapa lama kita harus menunggu? Ini rusak. Apa yang harus kamu lakukan saat ini? Jangan khawatir. Tarik napas dalam-dalam. Tidak apa-apa. Duduk di sini. Dan berbaring sebentar kamu bangun. Aku memprovokasimu, aku. Kamu bilang kamu. Wanita ini merepotkan. Siapa yang ingin terlihat seperti ini? Tidak apa-apa. Bukan hal yang baik bertemu seseorang sepertimu. Bersyukurlah dan pergi. Aku memberitahumu. Untungnya, tidak ada pemadaman listrik. Jika ada pemadaman listrik, seluruh sistem komputer lift Akan hancur total. Bisakah kamu tutup mulutmu? tidak akan terjadi apa-apa. Aku sudah bilang bahwa tidak perlu takut pemadaman listrik. Selama lift tidak jatuh, tidak ada bahaya bagi keselamatan hidup. Apa yang terjadi dengan Lift ini, jika jatuh, kita tidak akan mati jatuh. tenanglah. Aku bilang padamu. Semakin dekat kita pada saat ini, semakin kamu harus tetap tenang. Dari pengalamanku, selama lift tidak terus jatuh saat ini, kita belum Berhenti bicara tentang apapun. Sudah 2 jam. Kenapa kita belum juga? Perbaiki. Jangan khawatir cepat. Jika kamu tidak ingin aku nyanyikan lagu untukmu. Jangan tiup fluidnya, kamu baik-baik saja. Kenapa meniup peluit? Bukannya kamu ingin menghilangkan kebosanan? Jangan. Tiup. Kamu sangat ingin buang air kecil dan tak bisa menahan. Bukankah normal orang ini dengan 3 kebutuhan mendesak? Tidak apa-apa. Bukankah ini sederhana? Lakukan saja. Lakukan saja, bukankah? Seperti ini? Kamu terus bicara dan mulutmu menyentuh. Itu aku dengar urin setelah minum kopi. Berbau kopi. Apa yang kamu bicarakan? Kenapa kamu kesini? Di mana? Toilet? Di mana toiletnya? Oke, aku mengerti. Mau kemana? Lepaskan. Ada orang di sana? Aku. Akhirnya melihat cahaya lagi, aku tak akan pernah. Naik lift rusak ini lagi. Apa kamu baik-baik saja? Ada satu rambut pun terluka. Tapi aku nyaris mati. Apakah kamu memumifikasiku? Atau itu ide burukmu sendiri? Kamu tidak bisa bergantung padaku. Kenapa kamu bawa selotip? Apa kamu belum pernah dengar seorang perempuan adalah harta karun? Kotak, bukankah ada beberapa kucing liar di lantai bawah perusahaan? Pergi beri mereka makan. Selotip ini sempurna untuk menempelkan bulu kucing. Itu. Ternyata mereka cukup peduli. Oke, ayo kita pergi makan. Aku tidak akan pergi, aku harus kembali ke perusahaan. Untuk bekerja kamu harus makan sebelum bekerja. Aku sudah mengantuk selama 3 jam. Aku hampir mati kelaparan. Sudah waktunya makan, ayo pergi, biarkan. Aku memberitahumu sebelumnya, aku tidak membawa uang untuk mengutuk. Apakah karena Aku mentraktir MU dan akhirnya terjebak. Aku bahkan mendorong MU untuk membawakanmu sesuatu untuk makan saat makan malam nanti.
Datang dan ambil makanan. Lezat aku tidak pernah minum di luar, terutama dengan pria. Keamanan adalah prioritas utama itu. Aman. Untuk makan sate, itu. Tergantung pada apa yang aku lakukan jika rasanya enak itu selesai. Biar aku memberitahumu rasa sate ini. Dalam 10 mil dari sini, kamu tidak akan menemukan yang lain. Ketika kami pergi ke sekolah, saudara-saudara kami makan di sini setiap hari. Itu menjadi markas kami dan Kami pergi ke restoran setiap hari. Kalian sangat boros. kalian pikir kami hanya mengelola uang keluarga. Aku menyuruhmu untuk pergi ke kuliah pada waktu itu. Kami berempat menghasilkan uang sendiri dan beberapa dari kami bekerja sebagai agen perjalanan. Selama minggu emas ke-21 Everbreak, kami membawa lebih dari 1.000 mahasiswa tahun pertama dalam perjalanan dan agen perjalanan memberi kami uang untuk setiap orang yang kami potongan 5 yuan. Sangat hebat. Jadi mengapa kamu tidak melanjutkannya setelah itu? Lihat beberapa dari kami yang melakukan ini untuk uang dan banyak agen keluar. Yang satu ini memberikan 50 sen untuk yang satu itu dan pasar hampir mengalami kekacauan. Maka kalian telah mengalami kerugian besar. Apa hilang? Before, pasar menuju turbulen. Kami sudah mengemas sumber daya dan saluran kami untuk perusahaan selanjutnya. Kami telah berhasil dalam mendapatkan uangnya ke lokasi. Anda harus datang dengan ide bodoh ini. Adalah, Anda pujian saya atau bukan? Saya sudah melihat orang berkulit tebal ini. Belum pernah melihat Anda. Xiaoyu sangat tebal. Apa bisa Anda makan di tempat seperti ini? Lihat pada, seperti apa? Untuk diminum bersama pria. Bisakah Anda mengendalikan saya? Apakah ada sesuatu untuk dilakukan bersama Anda? Senang hati. Datang dan ayo diminum. Abaikan dia. Siapa? Peduli? No do you want untuk diminum atau tidak? Kome. Ke saya. Akan melubangi will you? Punch. 15 atau 20 yakin Anda mau? 50. Akankah saya? 20. Akan. Ior. Akan. Datang. 50. Saya kalah, ayo biarkan saya minum. Mengapa Anda mengikuti? Saya? Kenapa gitu dikasih? You let me go. Mengapa Pembuatan melakukan? pergi terlalu banyak. Mengapa dia harus cuti bersama Anda? Ini bukan urusanmu. Duduklah. Sudah kukatakan padamu untuk tidak muncul lagi dalam hidupku. Aku tidak ingin melihatmu lagi dalam hidupku. Urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak berhak mencampuri. Aku hitung sampai 3 sekarang. Jika kamu masih tidak pergi, aku akan meninggalkan kota ini besok. Aku akan mencegahmu melihatku untuk selamanya. Aku akan melakukan apa yang kukatakan. Jangan menggosok tanganmu. Satu atau dua, ayo pergi. Aku pergi. Aku pergi. Minum lebih sedikit. Pulang lebih awal. Ayo pergi. Biarkan kamu pergi, aku pergi pulang lebih awal. Berhenti minum, kenapa? Kamu sangat menyebalkan. Apa hubungannya dengan aku minum? Bukankah tidak nyaman bagiku minum anggurku sendiri? Lalu setelah meminumnya, anggur itu tidak terasa seperti itu. Bukankah kamu minum seperti ini setiap hari sebelumnya? Aku itu untuk pekerjaan. Kamu untuk pekerjaan kan? Baiklah, biarkan aku bertanya padamu. Untuk apa kamu bekerja? Kamu bekerja untuk menghasilkan uang. Oke. Lalu mengapa kamu menghasilkan uang? Orang seperti kamu pasti akan mengatakan bahwa aku menghasilkan uang. Aku menghasilkan uang untuk cita-citaku. Aku ingin mewujudkan mimpiku. Baiklah, apa yang kamu lakukan untuk mewujudkan mimpimu? Kamu melakukannya untuk kebahagiaan kan? Baiklah. Pada saat ini, aku merasa sangat bahagia ketika aku minum anggur ini. Lalu mengapa aku tidak bisa minum anggur ini? Semua logika. Baik-baik saja semuanya. Yang kamu katakan benar. Tapi jangan minum itu. Jangan minum itu. Jangan dengarkan aku. Kamu bilang. Kau dengar aku bilang. Kau lihat. Apa hubungannya pria itu denganmu? Mengapa kamu begitu tertekan ketika dia datang? Jika ada sesuatu yang salah, katakan padaku dan aku akan memperbaikinya untukmu. Mengapa aku harus memberitahu? Tidak ada hubungannya dengan aku. Benar-benar aku tidak peduli. Peluk aku untukmu. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Aku tidak akan pernah memiliki hubungan dengan dia. Aku hanya tidak
Ada hubungannya dengan dia. Apakah kamu mengerti? Berhenti minum. Oke. Berhenti minum, berhenti minum. Perlahan. Perlahan. Aku harus pergi ke perusahaan. Apakah itu baik-baik saja? Ulang saja. Kamu sangat mabuk. Tidak. Aku harus pergi bekerja. Mengapa kamu bekerja? Lihat kamu sedang minum jika. Kamu tidak pergi seperti ini. Aku harus pergi bekerja sendiri. Aku akan pergi sendiri. Oke, aku akan menemani. Miu mana mani Miu. Jalan ke sini. Halo. Lepaskan ketiga saudaramu melakukan pekerjaan yang hebat. Aku punya satu lagi di sini Jihuo. Apakah ketiganya masih punya waktu untuk mencariku baru-baru ini? Oke, aku akan mencarimu segera. Cepat, aku akan menunggu kabarmu. Greater. Xiao. Yu. Kakak Yu ada di perusahaan Kakak Yu. Bangun. Aku ingin pulang. Aku ingin pulang. Aku tahu. Hei. Aku baru saja bertanya pada mereka. Mereka bertiga punya proyek lain yang harus dikerjakan saat ini. Yang merepotkan oke. Maka aku bisa mencari orang lain. Yah. Kali ini perusahaan Jeluo hanya mempekerjakan satu orang. Dan bukan aku yang menabraknya. Dia bukan yang menabrakku. Jika aku tidak bisa datang ke wawancara, dapatkan Jielu untukku. Selamat kamu lulus wawancara. Ternyata kamu adalah Tuan Ye. Yang terbaik. Jangan memberitahu orang lain sebelumnya bahwa aku berutang padamu Hei. Ibu. Ada apa dengan Teng Fei? Aku sudah memberitahu mereka tentang itu. Mereka bilang untuk Kerjakan proyekmu dulu. itu. Hebat. Terima kasih Teng Fei sama-sama Zishan. Ruoyu. Kamu lebih baik. Saat kamu bangun, Bagaimana kamu bisa kembali tanpaku? Bukankah aku di warung makan? kamu minum terlalu banyak dan itu lebih dari hari. Untuk mengantarmu kembali, kenapa aku tidak ingat apa-apa? Kamu tidak ingat aku. Ingat untukmu. Orang itu datang untuk menemuimu lagi dia. Bilang beberapa kata padamu dan lalu kamu pergi minum sendirian. Tidak ada yang bisa membujukmu untuk berhenti. Pada akhirnya kamu minum terlalu banyak dan menangis lagi hari ini sangat berisik. Dan aku menangis dan membuat keributan ini sangat memalukan. Jam berapa? Sekarang? Jam 2:30 pagi.
Aku sudah tidur begitu lama. Tidak, aku masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Mari kita tunggu. Jam berapa sekarang? Aku masih bekerja. Biar aku kasih tahu. Tapi kamu tanya aku beberapa kali. Apa hubungan orang itu dengan kamu? Apa yang kamu katakan? Tentu saja aku bilang. Aku tidak tahu. Dan biarkan dia tanya kamu sendiri. Terima kasih Zishan Ruoyu. Aku serius. Kamu benar-benar begitu apa kamu mau? Terus menghukum dirimu sendiri. Karena kesalahan orang itu. Aku tidak ingin melihatmu. Berakhir sendirian, oke, lupakan dia. Aku pusing dan ingin muntah, oke. Oke, aku tidak akan bilang apa-apa lagi. Aku akan ambilkan kamu segelas air madu. Kamu bisa berbaring sebentar. Pagi. Pagi. Kamu bangun dan minta. Sesuatu padaku. Aku minta maaf. Apa yang perlu dimaafkan? Aku minum terlalu banyak semalam. Kenapa aku tidak ingat? Terima kasih. Setiap orang punya rahasia. Aku menghormati privasimu. Jangan khawatir tentang apa yang terjadi semalam. Aku pasti tidak akan bilang ke orang lain bahwa itu baik untuk Anda untuk meninggalkan pria itu. Lagi pula dia cukup lama untuk menjadi ayah Anda. Apa pendapat Anda tentang saya? Yu Pengyue berhenti. Apalagi, Yus. Lebih besar dari. Anda katakan ada pertemuan. Bisa dibuka dapatkan. naik sekarang juga Anda masuk terlebih dahulu. I will. Tunggu Anda, nanti Anda pergi menunggu. Ditunggu ya Kak bila Anda membutuhkannya. Apapun katakan. Saya ingin berterima kasih. Belum baru bilang terima kasih? Tidak apa-apa. Apakah Anda sudah membicarakan tentang baru saja? Jika kamu Tidak membicarakan tentang katakan bahwa gaya rambut Anda cukup tampan baru-baru ini. bukan ya? Saatnya buat saya cukur rambut. Ya, saya berusia legal. Cepat bicara tentang situs webnya. Saya melihat bahwa Anda telah mencari informasi dan mengobrol dengan orang-orang baru-baru ini. Kapan proyek ini akan dimulai? Jangan khawatir. Kami masih kurang. Sesuatu. Saya akan membawa Anda dua ke tempat dalam beberapa saat. Dan Anda akan tahu. Ayo. Bukan kamu. Tidur nyenyak. Bekerja. Tahan lama kemarin. Saya Kilyar untuk promosikan atau melepasnya. Saya sedang Iwan. diminta. Untuk beristirahat lama, dapatkah Anda menghubungi saya ketika saya tiba? Hans.
jarang nggak bekerja seharian hari ini dan Anda mendatangi saya untuk berbelanja. Baru-baru ini sudah. And dan zischen ketika saya datang untuk membeli. Dada mereka bisa. And tidak mempunyai waktu untuk membuat sebuah situs web seperti bos. Gak bisa jelasin. Mengapa mereka tidak punya waktu, bahkan tidak masalah? Benar-benar sulit. Untuk 3 orang untuk membangun situs web. Saya mendengar bahwa Dada mulai bekerja. Luar baru-baru ini, dia mencari seseorang. Apa dia cari? Tidak itu sama. Kok? Anda yang sangat sejahtera di perusahaan, mulai dari awal dengannya. Untuk situs web yang belum ada orang, Yu Pengwei ini masih sedikit menyadari diri sendiri. Kenapa ini batin? Saya sangat utilitarian. Sorry Bos I. Sudah bekerja selama 3 tahun dan Anda telah dipromosikan 3 kali. Saya masih spesialis I. Adalah spesialis senior. Sudah berapa orang bekerja selama 3 tahun dan tidak dapat Lagi tingkat tersebut? pula saya tidak bisa membandingkan dengan Anda. Benar kakak. Saya ingin bertanya pertanyaan Anda adalah, bagaimana menurut Anda dapat hubungi orang, tenang dan beritahu dia bahwa Anda baik untuk dia, tanpa ruam, dan membuatnya tampak istimewa. Bagaimana Anda bertanya apakah ini orang suka gadis? Tidak. Ini bukan karena Lauga. Lau Chi wants me untuk memanfaatkan kesempatan untuk dekat dengan Chen Husheng. Tapi menurut pemahaman saya tentang Chen Husheng, dia tidak terlalu dingin orang-orang yang berinisiatif untuk mengirim. Adalah. Dan tidak begitu sulit lakukan. Anda memiliki akun WeChat-nya? Ya. Tapi bisakah saya menghubungi dia secara langsung? Meminta Saya Anda untuk mengirimkannya pesan WeChat? Maksudnya dari sekarang kamu akan berbagi artikel yang lebih mendalam di lingkaran teman Anda setiap hari. Dan kemudian setelah periode waktu, Anda akan menulis artikel sendiri. Tampaknya menjadi analisis objektif, tapi sebenarnya case casenya ditawarkan di dalamnya. Semua solusi spesifik. Untuk kelemahan perusahaan mereka, Anda tidak ingin mencoba bersembunyi. Saya kira selama dia melihat, saya yakin ada 80% kepastian. Itu dia akan sampai kepada Anda. Bagaimanapun sejauh yang saya tahu, ada banyak teman dalam lingkaran finansial, lingkaran asuransi dan lingkaran pengacara. Gunakan metode ini untuk memasarkan sendiri dan perluas klien mereka. Cukup tentu saya bertanya pada orang yang salah ketika hal ini menjadi sebuah pesanan saya akan memberikan kredit. Oleh caranya Anda bilang itu, jika Anda menggunakan ini, trik untuk mengejar gadis, Anda akan ini tidak berfungsi. Kalau ini saya kurang tahu, Kak. Kami harus bergegas, atau es krim yang kami beli untuk Anda akan meleleh. Sudahkah Anda melihat Wang Ruoyu? Di daerah lainnya? Terima kasih ya. Saya bisa memberitahu Anda tidak punya yang saat saya melihat ekspresi Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Saya meminta Anda untuk memanjakan diri. Favorit seperti apa? Apakah ini? Kami tidak mengalami pengalaman dalam memulai situs web, terutama di Departemen Hukum. Menginginkan saya untuk memberikan saran. Tidak ada masalah selama saya punya waktu. Apakah layak Anda datang di sini dan berbincang dengan saya tentang hal ini? Ingin Anda datang dan bantu kami. Anda ingin saya bergabung dengan perusahaan Anda. Saya tahu ini sangat aneh, tapi jangan khawatir, saya tidak akan membayar tanpa uang, meskipun saya menjual setrikanya. Itu pasti lebih tinggi dari Jieluo. Ada begitu banyak profesional hukum di pasar. Mengapa kamu harus datang padaku? Karena kamu memiliki kemampuan bisnis yang kuat dan murah, berkualitas tinggi dan efektif biaya. Yang paling penting adalah, kamu memiliki rasa keadilan yang tidak dimiliki orang lain. Biar aku jujur, kami tidak mencoba menghasilkan banyak uang dengan membuat situs web ini. Kami hanya ingin membuka jalan yang belum pernah kami lewati sebelumnya. Jika jalan ini terbuka, kami akan untung bukan hanya kami, tapi juga jutaan migran dari utara dan beberapa pekerja yang berkeliaran di luar. Dengan kata lain, kami menganggap tanggung jawab sosial lebih penting daripada keuntungan. Sejujurnya, jika kamu bukan orang yang sepaham, sulit untuk bergabung dengan kami. Sebenarnya Zishan memberitahuku bahwa mimpimu adalah menjadi pengacara bantuan hukum, untuk membantu orang yang tidak punya uang untuk menyewa pengacara, untuk mendapatkan bantuan hukum yang diperlukan. Tapi aku pikir tidak ada konflik antara kita. Beberapa orang di dunia ini hanya untuk diri mereka sendiri, untuk keuntungan. Tapi beberapa orang melakukannya untuk mimpi, untuk sesuatu yang lebih mulia. Aku pikir kita adalah orang yang sama.
Xiao Yu. Aku biasanya tidak meminta orang lain. Tapi untukmu aku bersedia membuka mulut sekali. Bisakah kamu datang dan membantu kami? Kami membutuhkanmu. Benar-benar. Aku sudah mengatakan ini lama. Mulutku kering. Tidak bisakah kamu memikirkannya? Dan memberiku seminggu untuk menyerahkan pekerjaan. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Pintar. Pintar. Apa yang akan datang padamu? Apa ini? Mengundurkan diri dan pergi. Saya tahu kamu keberatan dengan promosi ini. Tapi saya harap kamu bisa mengerti kesulitan yang Vincent dan saya hadapi. Jujur kami benar-benar punya kesulitan. Bukan karena kami tidak membantu kamu. Pintar. Mungkin saya sudah menyerahkan pengunduran diri saya waktunya memang tidak tepat. Tapi yakinlah, saya sama sekali tidak keberatan dengan pengaturanmu dengan Tuan. Saya sudah belajar banyak di perusahaan selama bertahun-tahun sejak saya pergi Jieluo. Adalah kenangan yang sangat baik untuk saya. Jadi kenapa kamu ingin ayolah? Kamu tahu betapa langka platform Jieluo ini bagi anak muda sepertimu. Orang-orang bilang, mudah menikmati keteduhan di bawah pohon besar. Tapi kamu tidak bisa menggunakan pohon besar itu sebaliknya. Pilih rumput yang bahkan bukan semak apa sebenarnya. Dirimu ini. Kenapa? Bagi beberapa orang, pohon besar memberikan keteduhan. Tapi bagi orang lain, pohon besar menghalangi matahari. Saya kebetulan termasuk yang terakhir. Desas-desus di perusahaan itu. Kamu tidak perlu memperhatikan hal ini. Saya sudah melaporkannya ke markas besar. Orang-orang itu hanya berbuat ulah. Saya tidak percaya bahwa warga Amerika keturunan Tiongkok yang dibesarkan di luar negeri bisa benar-benar memahami pasar Tiongkok dan aturan main. Di Tiongkok saya hanya percaya bahwa perusahaan asing yang tidak bergantung pada bakat lokal masih akan beradaptasi. Maaf Sima. Ini benar-benar bukan alasan mengapa aku pergi. Gaji dan posisi mungkin sangat penting bagi orang biasa. Tapi bagiku, aku punya sesuatu yang lebih ingin ku kejar. Alasan mengapa aku memilih untuk pergi sepenuhnya untuk alasan pribadiku. Dan itu adalah keputusan yang sudah dipikirkan matang-matang. Terima kasih kamu sudah merawatku selama ini. Kuharap kita masih bisa menjadi teman. Aku menghargai pilihanmu. Keharap Tuhan akan membuka jendela untukmu ketika dia menutup pintu. Terima kasih. Kenapa kamu harus mengundurkan diri? Meskipun kamu belum dipromosikan jadi direktur, seorang manajer senior berusia 26 tahun sudah cukup membuat iri. Apa kamu harus pergi? Atau ini untuk Yu Pengyue dan teman-temanmu, bahkan aku sudah menjelaskan. Ini ke banyak orang hari ini. Aku sudah menanyakan pertanyaan ini berkali-kali. Tapi tidak ada yang percaya apa yang kamu katakan. Sekarang semua orang bertanya padaku. Bahkan Philip bertanya padaku secara tidak langsung. Apakah ada perusahaan besar yang membajakmu? Mereka menyuruhmu untuk meminta informasi tentangku. Aneh kan? Sekarang kita berdua tinggal bersama dan bekerja bersama setiap hari. Kita adalah rekan kerja di perusahaan dan teman baik. Jadi jika kamu bertanya padaku, tolong jangan menyela jika kamu tidak. Minaila Jankian Minaila. Aku akan membiarkanmu menjawab sekarang. Mengapa kamu harus mengundurkan diri? Alasannya sangat sederhana. Membosankan bagiku untuk pergi dan pulang kerja sendirian jika kamu pergi. Jadi aku mengundurkan diri. Bagaimana kamu bisa belajar untuk menjadi seperti Yu Pengyue dan tidak serius? Bercanda dan
Membantu teman-teman di satu sisi. Aku hanya berpikir bahwa tidak peduli berapa banyak tambang yang digali oleh pekerja tambang batu bara. Tidak mungkin menjadi bos batu bara. Perasaan pencapaian saat bekerja untuk orang lain saja terbatas. Jadi bagaimana kamu bisa? Kamu bisa yakin bahwa jaringan penyewa BPAO Yu Pengyue bisa menggali tambang. Bagaimana jika mereka menggali tambang yang tidak berguna? Mungkin ada minyak, gas alam, atau bahkan emas. Meskipun tidak ada batu bara itu, tergantung siapa yang menggali apakah. Kamu begitu menyukai mereka? Percaya diri. Saya percaya pada diri sendiri. Biar saya tanya kamu. Mengapa kamu setuju dengan permintaan Yu Pengyue? Saya juga percaya pada diri sendiri. Ada penjual minuman dingin di sana. Kamu mau minum apa? Saya yang traktir. Dengan bangga. Sungguh kita berdua pulang kerja bersama dia. Masih memegang kotak kardus. Bos. Kamu benar-benar mengundurkan diri. Kamu benar-benar berencana datang membantu kami. Kenapa tidak menyambut saya? Sangat menyambut. Bos, kehadirannya benar-benar membuat kami bahkan lebih kuat bagaimana mungkin. Perusahaan 4 bersaudara. Kehilangan 1 orang. Benar, Ketua Yu? Apa itu, Yu? Ketua, selama kamu datang ke sini, kamu akan selalu menjadi bos. Posisi ketua adalah milikmu. Benar, sahammu lebih besar dari milikmu, dan saya akan menyimpannya untukmu. Saudara-saudaraku sedang menyelesaikan pembukuan karena kita berbisnis bersama. Kita harus mengikuti aturan berbisnis. Bagaimana dengan sahamnya? Saya belum membuat kontribusi apapun. Tanpa jasa dan saya tidak bisa mengambil uang ini. Apakah kamu melihat yang baik? Karena itu, saya juga mengatakan perusahaan 4 bersaudara adalah perusahaan terbatas yang terdaftar secara resmi. Jadi di artikel asosiasi perusahaan, saya akun untuk 100%. Kedua berat masing-masing 10% 80 pembagian. Tapi 80% bukan semua milik saya. 20% digunakan sebagai pilihan kolam untuk memperkenalkan influencer dan menggerakkan mereka yang memiliki dorongan. Membuat kontribusi signifikan bagi perusahaan. 20% lainnya dari karyawan kami digunakan untuk pendanaan. Faktanya saya count untuk 40% dan sisanya atas nama lainnya. Situs web kami akan segera diluncurkan dan kami adalah influencer marketing seperti Anda. Jadi saya berencana untuk mulai dari kumpulan pilihan. Setengah akan digunakan sebagai hadiah untuk Anda menjadi CEO. Bos, apa pendapat Anda? Manfaat 10%. Istilah akan mulai berolahraga setelah 4 tahun dan 1 tahun. Berapa harganya? Perusahaan mulai akan diberikan kepada Anda secara gratis. Ini tidak sesuai kakak. Bos I akan memperlakukan sebagai hadiah untuk Anda. Jangan ragu bos untuk hal baik yang Anda berikan kepada kami Denken, member kami make. Semua adalah yang layak Anda dapatkan. Tanpa Anda, kami akan tidak menjadi bos hari ini. Jangan bahkan pikirkan tentang itu. Bergabunglah dengan kami. Kerja sama yang bahagia. Kerja sama senang. Senang. Kerja sama selamat-selamat. Kooperasi. Kerja sama bahagia bersaudara kami bersatu. Dan masa depan adalah kita. Slogan. Anda punya yang mana? Anda tampak begitu serius dan Anda Sampai benar-benar mencolok Anda. Tunggu sebentar dan saya akan bilang Gan. berhati-hatilah memberitahu saya siapa. Yoyan memiliki sesuatu untuk memberitahu Anda tentang Zishan. Tak ada yang akan sampai. Tidak dapat diselesaikan dengan bersantap. Tunggu, saya katakan beberapa kata. Saya akan gigit. Tunggu dan makan lagi. Tunggu. Dengarkan apa yang ingin kukatakan. Dengarkan apa yang ingin kukatakan. Ini adalah untuk merayakan penyewa BPAO kita. Situs web resmi diluncurkan untuk operasi percobaan hari ini. Pada saat yang sama, kita menyambut Tuan Lee Tengfei, CEO perusahaan kita, dan Nyonya Wang Ruoyu, Direktur Administrasi dan Hukum kita, pada hari pertama bekerja. Aku siap memberikan 3 manfaat kepada semua orang. Aku datang pada waktu yang tepat. Tambahkan sepotong ham saat makan siang, dan 2 di malam hari setelah paha ayam cukup untuk digali. Begitu keras setiap hari. Yang Zi, bisakah kamu sedikit lebih menjanjikan? Manfaat pertama adalah memberikan pemeriksaan fisik gratis setiap tahun kepada semua orang. Kamu akhirnya mulai peduli pada kami. Ku beritahu kamu bahwa baru-baru ini bekerja lembur, dan itu membuatku merasa sakit jika kamu punya mak. Itu sakit perut. Kamu harus makan lebih banyak daging kambing nanti. Manfaat kedua adalah menyediakan asuransi kesehatan komersial tambahan untuk setiap karyawan di sini. Ini bagus. Ada juga item ketiga. Dengarkan, item ketiga ini manfaatnya adalah menyediakan asuransi kesehatan komersial tambahan untuk orang tua dari setiap karyawan di sini.
Ini menghabiskan banyak uang untuk menanggung begitu banyak asuransi tidak. Masalah apakah itu uang atau tidak, apa yang penting adalah bahwa itu memungkinkan karyawan untuk bekerja dengan tenang. Sejujurnya, kecuali Yang Zi, semua dari kita di sini adalah Beidiao. Sebagian besar karyawan yang akan bergabung dengan perusahaan juga Beidiao orang tua kita, jauh dari rumah dan tidak berada di sekitar. Sebagai anak-anak kita, tidak punya cara untuk merawat orang tua kita dengan baik. Serius, perusahaan akan memberi mereka pekerjaan tambahan. Asuransi kesehatan dapat dianggap sebagai perlindungan yang kuat jika sesuatu terjadi di masa depan. Kan ya? Dengan cara ini, karyawan tidak perlu khawatir. Bisakah Anda meminta informasi orang tua semua orang, termasuk Zishan S? Tidak ada masalah. Dan milik saya. Tentu saja Anda punya milik Anda. Tapi, karyawan kehormatan Direktur Logistik, mungkin keluarga anggota kami, pendiri. Oke, sekarang udah dibilang pertama. Akan membicarakan tentang hal kedua. Meskipun situs web kami baru saja memulai operasi percobaan, jujur, kami hanya mengambil langkah pertama dalam 1 Maret sepanjang ribuan mil, dan kami masih jauh dari kesuksesan. Kami bahkan tidak bisa memenuhi standar hidup. Pengguna kami saat ini hanya beberapa pengguna terdaftar, dan konten kami tidak cukup kaya. Jujur, kita tidak memiliki banyak informasi sewa rumah bebas ongkos agensi. Ketiga masalah ini benar-benar melengkapi satu sama lain. Tanpa informasi rumah, tidak ada cara untuk menarik pelanggan. Tanpa konten yang baik, tidak ada cara untuk meningkatkan kerengotan pelanggan. Tidak ada pelanggan, tidak ada kemewahan pelanggan. Tidak ada lalu lintas. Maksudnya gimana? Semua yang kami lakukan sekarang, hanya sebuah kastil di udara, itu tidak berarti. Lebih baik Anda berbicara dengan cepat. Saya berencana untuk melakukan aktivitas promosi offline. Dalam satu tangan saya akan mengumpulkan daftar perumahan, dan di sebelah lain, saya akan memperluas situs web kami pengaruh. Dan kami perlu berteriak. Slogan kami untuk sewa rumah tanpa biaya agen. Untuk konten tersebut, GK mungkin ada buru-buru sampai muncul jumlah orang sebelum melakukannya. Saya setuju dengan ide. Tidak hanya dapat meningkatkan popularitas terhadap situs web, tetapi juga memanfaatkan periode ini. Uji daya tahan server. Dan tapi semua orang ingat hal itu. Selama proses promosi, kami harus secara aktif mencari saran semua orang, sehingga kami bisa mengoptimalkan detailnya selama operasi resmi. Jika Anda tidak memiliki rasa, maka kita adalah maaf untuk overreading Anda. Minta manajer umum untuk melepaskan tugas. Ada begitu banyak yang terjadi. Apakah mengalami masalah untuk semua orang? Jika tidak ada masalah, divisi tenaga kerja akan dilakukan besok. Saya mengusulkan acara bersulang menuju masa depan kita yang cerah. Cheers. Ngomong-ngomong informasi asuransi, Anda memberikan orang tua PNS saya. Sepertinya tidak ada milik Anda di dalamnya. Jangan menyepatron orang lain dan gunakan milik Anda. Lupa tentang My Dad, dia memiliki hariannya sendiri. Jadi kami tidak perlu khawatir tentang dia. apa yang Anda beli adalah dibeli oleh perusahaan ayah Anda. Apa yang dibeli oleh perusahaan adalah dua hal yang berbeda. Kembali dan beritahukan informasi ini. Ada kontrol akses di sini. Bagaimana kami bisa mendapatkan dan Anda tidak dapat? Lihat, UIM ada yang bisa diganggu saya? Ayo. Suluh SIS keluar. Ya. Pelan berhenti mencari. Anda tidak mengenali saya? Berhenti, sedang melihat. Apakah dua Anda hidup di sini? Wanita, Anda tidak mengenali saya. Lupa tentang Xiao Gao. Untuk membantu landlord dan penyewa, Gao Peifu. Gao Peifu, jangan. Terlalu dekat dengan saya. Aku belum pernah bertemu. Kayak ini, kayak itu. Lihat. Ini Bibi. Muda dan memiliki mata cerah. Anda benar. Kami benar-benar tidak berasal dari lingkungan ini, jadi mengapa Anda dapat bekerja? Anda sangat mengintip. Di tempat kerja apa? Apakah iklan kecil yang menipu? Dalam tas ini, itu keduanya. Selebaran atau promosi? Material. Anda bilang itu dengan baik. Anda hanya memasang iklan kecil. Selebaran diisi di mana saja, apa saja. Anda biasanya melakukannya untuk kami. Betapa jeleknya komunitas. Otorisasi bersama oleh kami baru saja menyelesaikannya. Di sini lagi ya? Ayo. Tidak. Anda tidak sama-sama di sini. Untie jangan bersemangat. Kami bikin poster Anda. Sedikit jangan beri tahu. Saya cepat ITU keluar tolong. dari tempat ini. Yunti, Anda memahami hal itu. Kami hadir untuk mempromosikan situs web. Apa? Situs web adalah situs web yang membantu orang untuk sewa rumah. Onti, apakah Anda memiliki rumah untuk sewa? Mengapa Anda bertanya? Perempuan lakukan
harus melalui agen untuk sewa rumah. Ya, agen tidak diperbolehkan mengenakan biaya. Biaya agensi dan biaya layanan. Kan ya? Harus sewa 1 bulan. Situs web kami. Melakukan transaksi yang adil. Tujuan platform ini adalah untuk menghemat uang Anda. Anda bilang bahwa kita orang biasa hanya bisa menghemat uang, tidak lebih dari itu. Lihat. Ini tidak masuk akal. Anda bilang bahwa sewa untuk 1 bulan harganya ribuan. Dan Anda harus menyewa selama setahun ya. Dia pindah sebentar dan rumah lain pindah masuk. Anda masih harus membayar biaya agensi. Anda bilang itu akan menghabiskan puluhan ribu dalam 7 atau 8 tahun terakhir. Saya merasa sedih ketika memikirkannya. Jika Anda tidak melalui agensi, di mana Anda bisa menemukan penyewa yang cocok? Saya menemukannya. Bibi Anda menemukan. Itu lihat. Ini adalah jaringan penyewa Beidiao kami. Selama Anda kembali dan memindahkan informasi rumah Anda ke atas dan masuk, penyewa akan secara alami menghubungi Anda, dan Anda bisa langsung menandatangani kontrak. Kami tidak memungut biaya agensi sepeser pun. Anda harus lihat dan pahami. Itu Anda masih harus menandatangani kontrak. Saya juga tidak bisa memahami kontrak itu. Tidak masalah. Anda melihat template di internet, dan Anda bisa mengisinya sesuai dengan itu, tidak sulit. Ya? Biar saya tanya. Bagaimana cara kami memasukkan informasi tentang rumah kami ke situs web Anda? Jadi mengapa kami di sini? Kami hanya takut Bibi seperti Anda. Tidak bisa memahami internet dan tidak mengerti internet. Itu sebabnya kami mendatangi setiap komunitas secara door to door. Untuk menyebarkan ilmu dan menyampaikan pengetahuan ini kan? Oke, Bibi lihat dulu di sana. Ada banyak informasi di dalamnya. Kemudian kami masuk dulu dan pergi dulu. Kami tidak bisa masuk. Siapa tahu apa yang kamu katakan itu benar. Kalau kamu tidak membayar biaya agensi, aku tidak akan percaya. Ada hal sebaik itu di dunia ini. Bibi percayalah pada kami. Tidak, cepatlah pergi. Kami sudah terlalu lama, sayang, kami sudah terlalu lama. Ayo pergi, lebih kecil dari. Ini kan lebih kecil? Master Miejie. Bibi Zhang, aku masih sedikit tidak nyaman dengan penampilanmu seperti ini. Kamu pindah ke sini. Bagaimana kondisi tubuhmu? Sangat baik. Sangat baik. Aku masih bisa menari. Bibi Zhang, kamu kenal pemuda ini? Bukan sekadar kenal. Ini aku jika penyelamat. Yang sering kuceritakan padamu. Tidak dihancurkan. Aku tidak akan membiarkannya pergi. Bukan ini banjir yang menghanyutkan kuil naga? Apa masalahnya? Bibi. Kami sudah mendengar masalahmu kami. Harus melakukannya, Bibi. Aku harus melakukan apa yang harus Aku lakukan. harus pergi untuk karaktermu, Bibi. Aku percaya padamu. Terima kasih, Bibi. Aku percaya dia. Kurang dari apa yang kamu lakukan di sini hari ini? Kami di sini untuk mempromosikan website kami. Website apa itu? Bibi Zhang, bilang rumah kami masukkan informasinya di website mereka. Dan mereka akan menyewakannya untuk kami, tanpa melalui agensi kami. Tidak perlu membayar biaya agensi. Bukan itu hebat? Tim dansa kami punya beberapa wanita yang kebetulan ingin menyewakan rumah. Kita tidak perlu agensi sekarang, aku sudah menemukanmu. Ya, percayalah padaku tante, biarkan aku pergi, aku akan membawamu untuk bertemu mereka sekarang. Kemudian aku bisa masuk ke kompleks. Tentu saja aku bisa. Terima kasih, Tante. Apakah wanita cantik di belakang? MU ini pacarmu. Bagaimana aku bisa seberuntung ini? Aku tidak tahu bagaimana kabar Yoyan dan yang lainnya sekarang. Dia tidak pandai bergaul. Jangan. Khawatir Yang Zi ada di sini. Dia hanya tidak tahu bagaimana rasanya Wang Ruoyu membagikan selebaran. Jika dia bersama Yuyu, kamu tidak perlu khawatir dia. Juga sedang mencari rumah agen ingin tahu. Apakah kamu cemburu ketika kamu mengatakan ini? Benar, bagaimana mungkin aku cemburu? Mereka berdua adalah sahabat terbaikku. Hanya teman? Tentu saja. Tapi pernahkah kamu memperhatikan bahwa Wang Ruoyu tampaknya berbeda dari gadis-gadis lain? Apakah ada perbedaan? Dia lebih cantik dari yang lain dan memiliki temperamen yang lebih baik dari yang lain. Maksudku selalu tampaknya ada beberapa resistensi ketika aku berinteraksi dengannya. Kamu sudah memperhatikan itu. Benar. Ruoyu memiliki beberapa masalah di sini. Hari ini terima kasih kepada Tante Xiang yang membantu. Kami memperkenalkan begitu banyak Tuan Tanah. Aku tidak menyangka kamu masih penyelamatnya. Itu. Namanya orang baik diberi pahala.
Sekarang kamu tahu seperti apa aku kan? Aku bilang kamu gemuk dan kamu terengah-engah. Siapa yang bilang kamu punya niat tersembunyi dan mencurigaiku? Hari ini lelah? Aku lelah. Tapi aku tidak lelah. Aku cuma ngomongin itu seharian, aku agak haus. Tunggu di sini, beli sebotol air dan... Menyingkir. Dia punya penyakit jantung. Kamu ngomong apa sih? Penyakit jantung apa? Maksudku dia punya. Gangguan mental. Apa dia pernah mengalami trauma sebelumnya? Aku tidak bisa memberitahumu. Ini privasi aku dan Ruoyu. Bagaimana aku bisa memberitahumu? Artinya, kamu tidak perlu khawatir. Waktu kuliah, aku mengambil jurusan psikologi. Khususnya terapi trauma. Sebenarnya aku berpikir, mungkin kita bisa membantunya. Kalau begitu aku juga tidak bisa memberitahumu. Aku berjanji pada Ruoyu. Untuk tidak, member the Husayapa. Khawatir aku hanya ingin membantunya. Sebagai teman. Oke. Sebenarnya, aku juga sangat ingin membantu Ruoyu. Dan Ruoyu dalam hal ini dia cuma punya simpul di pikirannya. Apa alasannya? Dia menolak cinta, pernikahan, dan segala perasaan di luar persahabatan dengan. Lawan jenis? Ini sebabnya. Ini cerita yang panjang. Bagaimanapun, semua ini karena pria tua itu. Bisakah kamu berhenti menggangguku? Aku tidak ingin melihatmu. Menyingkir. Kamu ngapain? Menjauh. Menjauh, jangan. Jangan takut padaku. Nak, kenapa kamu ada di mana-mana? Ayo, pergi. Ayo pergi. Kami tidak ada urusan denganmu di sini, cepat. Maju. Aku memperingatkanmu menjauhlah darinya. Atau aku akan kasar padamu. Bocah, biar ku bilang sekali lagi. Ini urusan antara aku dan dia ini. Tidak ada hubungannya denganmu. Memegang batu bata itu sangat kuat kan? Di sini ada 3 dari kita. Batu bata bisa menghancurkan beberapa. Kepala aku tidak peduli siapa yang punya kepalamu. Siapa yang akan memukulku duluan? Biarkan saja dia berbaring. Xiaoyu telepon polisi. Xiaoyu. Telepon polisi. Aku ingin melihat. Polisi mereka tidak peduli dengan pekerjaan rumah tanggaku. Aku akan mengurus pekerjaan rumahmu. Berhenti menjadi kodok di sini dan ingin makan daging angsa mulutmu. Masih kotor. Kalian berdua? Siapa lagi yang tahu tentang masalah ini? Selain aku, Ruoyu tak pernah memberitahu siapapun. Sebenarnya kamu juga sudah bertemu orang itu. Apakah kamu masih ingat? Pertama kali kamu memberinya hadiah, saat kamu baru mulai bekerja? Ruoyu, apakah kamu pulang? Siapa dia? Yang meminta petunjuk jalan, ayo. Pergi itu. Dia. Lalu apa yang terjadi? Di antara mereka? Bagaimana kalau lepaskan? Bocah, sekarang kamu tahu siapa yang lebih kuat. Siapa yang lebih kuat? Bukankah kalian hanya mengandalkan jumlah orang? Punya kemampuan untuk berkelahi. Ayo lakukan. Serahkan padaku. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Apa yang bisa kita katakan? Mari kita bicara berdua saja. Apa yang bisa kita katakan, Xiaoyu? Kamu gila ya? Kamu masih sangat muda. Bisakah kamu tidak menyerah pada dirimu sendiri? Jika kamu ada kesulitan, katakan padaku. Aku akan membantumu. Lihat dia seperti ini. Pada usia ini dia menganggapmu seperti ayahmu. Apa artinya menjadi ayahnya segera? Aku adalah ayahnya. Kamu adalah. Kamu mengatakan itu. Ibu Wang Ruoyu meninggal karena ayahnya. Benar? Ruoyu baru berusia 5 tahun saat itu. Aku dengar. Ayahnya sangat baik pada ibunya. Saat mereka baru menikah, orang-orang di sekitarnya iri pada ibunya. Tapi masa-masa indah tidak berlangsung lama. Tidak lama setelah mereka menikah, ayahnya sepertinya menjadi orang yang berbeda. Setiap hari, ayahnya pulang sangat mabuk di malam hari dan bertingkah seperti orang mabuk. Mengapa kamu terlihat sangat sengsara setiap kali pulang? Apa kamu tidak puas padaku karena aku menghasilkan banyak uang dan memberimu wajah yang memalukan?
Ibunya sudah lemah dan harus bekerja setiap hari setelah merawat Ruoyu. Lama-kelamaan, tubuhnya secara alami tidak bisa menahannya. Apa yang salah dengan ibu? Apa yang salah dengan ibu? Mengapa kamu tidak berjalan? Jauh dengan tenang sebentar, apa yang salah? Dengan ibumu, apa yang salah dengan ibumu? Kemudian ketika aku mengetahui tentang ibunya, sudah terlambat. Ketika dokter tiba, dia sudah meninggal. Ibu, ibu, bangunlah. Setelah ibunya meninggal, ayahnya menitipkan Ruoyu kepada kerabat, lalu pergi ke tempat lain untuk berbisnis sendiri. Perjalanan ini berlangsung selama lebih dari 10 tahun. Ruoyu tidak pernah peduli tentang Ruoyu sejak saat itu. Bahaya untuk tidak pernah memanggilnya ayah lagi. Ruoyu jadilah baik, dan Ruoyu tidak akan menangis. Ayah akan kembali. Ayah, Dan kemudian, ayahnya kembali mencari dia setelah dia menjadi terkenal. Tetapi Ruoyu masih menolak memaafkan ayahnya. Saat dia masih kecil, kejadian itu terlalu menyakitkan baginya. Dia selalu merasa ada perbedaan yang sangat besar antara seorang pria sebelum dan sesudah menikah, bahkan jika dia merayu atau tidak. Jadi dia khawatir menikahi pria yang tidak bertanggung jawab dan tidak lagi percaya pada cinta dan pernikahan. Sebenarnya, saya sudah mencoba membujuknya berkali-kali untuk hanya mempertahankan hubungan dengan anak laki-laki sebagai teman biasa. Tetapi dia selalu yakin bahwa begitu dia melangkah lebih jauh, dia pasti akan terluka. Cangkangnya yang tampak keras. Semua karena dia tinggal di bawah atap orang lain saat kecil dan berpura-pura melindungi dirinya sendiri. Dia Seperti ini saya. Belakangan ini, sangat dekat dengan anak ini. Saya sudah melihatnya beberapa kali. Dia orang yang baik, tapi dia sedikit bodoh. Dia juga sedikit bodoh. Dia tahu bagaimana mencintai orang dengan sepenuh hati. Tapi sikapnya tadi berarti dia benar-benar akan berjuang untukmu. Tidak, apakah kamu berencana untuk melangkah lebih dekat? Jika kamu datang ke saya hari ini untuk mengatakan ini, maaf mengecewakan. Anda, dia dan saya hanya teman biasa. Saya tidak akan pernah menikah dan jatuh cinta dalam hidup ini. Saya tahu kamu membenci saya dan tidak ingin mengakui saya. Saya tidak punya keberatan. Tapi tidak perlu menyia-nyiakan masa mudamu hanya karena aku. Maafkan aku untuk ibumu, dan aku lebih menyesal untukmu. Tapi ayahku dulu bekerja keras dan menghasilkan uang, bukan untuk dirinya sendiri. Itu semua untukmu. Dan Kilyarga kira. Tanpa ibu dan ayah, di mana itu akan berada? Pulanglah. Ayah adalah satu-satunya putri, seperti kamu yang tersisa. Bisakah kamu memberi ayah kesempatan untuk membiarkan aku memberikan kompensasi untukmu? Apakah kamu memberi ibuku kesempatan ketika dia terbaring di tanah? Apakah kamu memberiku kesempatan ketika kamu menitipkan aku di rumah orang lain? Apakah aku punya kesempatan kamu memintaku untuk memberimu kesempatan sekarang? Itu semua karena kesalahan ayah. Ayo Xiaoyu, kamu belum menghabiskan uang ini, katakan pada ayah. Anggap saja itu kompensasi yang ayah berikan padamu. Selama bertahun-tahun kamu masih belum berubah. Xiaoyu, aku
Maaf, aku dulu mengira kamu diperkosa. Aku memperingatkanmu bahwa jika kamu berani memberitahuku apa yang terjadi hari ini, akan Memukulmu sampai mati aku. Akan memukulku keras. Apa yang kamu dan ayahmu bicarakan di mobil? Bisakah kamu berhenti bertanya tidak bertanya? Oke, terima kasih tadi. Apa yang harus aku syukuri? Untukmu? Aku tidak membantumu banyak, tetapi aku merasa kamu pasti tidak senang dengan sesuatu yang terjadi. Di rumah lupakan saja. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, katakan saja itu. Tapi jika kamu membutuhkan pendengar di masa depan, datang saja padaku. Aku pilihan terbaik. Datang saja padaku. Aku luar biasa. Aku bilang padamu bahwa aku kembali. Kenapa kamu begitu kotor? Kenapa kamu berdua pergi ke sana? Aku. Jatuh. Dia jatuh. Sementara membangun jalan di sana. Bagaimana hasilmu hari ini? Bukankah ada bos di sini? Kamu masih hanya tadinya dijadwalkan, semua tugas sudah selesai. Dan 20% terlampaui. Hebat. Bagaimana? Kamu berhasil. Melipat gandakan rencanamu. Bukankah itu mungkin dengan harta hidup ini? Kalian berdua, lebih dari. Mampu membagikan pengalamanmu padaku dan memberitahuku cara melakukannya. Ingat pembasmi itu, Nyonya, biarkan aku mengobrol denganmu sambil berjalan. Katakan. Pada kami tidak ada biaya agensi. Hubungi kami kapan saja. Oke, dan jika kamu punya rumah di rumah, kamu bisa menggantungnya kapan saja kamu. Hemat lebih banyak uang daripada agensi ini. Orangnya sangat baik. Jika Kamu butuh apa saja, hubungi kami kapan saja. Kenapa? Kenapa kamu semua ahli komputer? Anak-anak tampan, bunga-bunga. Di kantor datang padaku, mereka harus teman tante. Kenapa? Siapa yang menulisnya? Jangan hapus. Itu jangan hapus itu. Edit untukku agar terlihat lebih baik. Ubah. Itu lebih cantik. Siapa yang memintamu berurusan dengan tante-tante? Benar, biarkan. Aku kasih tahu bahwa kamu sekarang adalah mentor dan teman yang baik di hati tante. Tante sangat senang melihatmu. Banyak om yang iri padamu. Hati-hati. Aku akan membongkarnya. Yang Sinwei menggunakan posisinya untuk meminta Om memperkenalkan pasangan untuknya. Oke. Mari kita langsung ke intinya. Apa hasil bulan ini? Menurut data Yo Yanxiang, Volume pendaftaran kita bulan ini naik 979% dibandingkan bulan lalu, yang setara dengan kenaikan hampir 10 kali lipat. Di antaranya, jumlah pemilik rumah bertambah. Informasi rumah baru 285. Penyewa 1201. Perjanjian Dan, 133 perjanjian. Sakura Kesluruhan Perkembangan Kakap Baik. Operasi website pada dasarnya stabil. Saat ini belum ada keluhan yang diterima. Siniwa orang telah mendengar keluhan yang melalui usaha bersama kita semua, website telah mencapai hasil awal. Tapi kita masih akan menghadapi beberapa masalah. Bos, tolong beritahu kami. Masalah utama yang kita hadapi adalah terlalu sedikit rumah. Terlalu sedikit rumah. Akan minai Popkin Pinaiwa juga berkurang. Penyewa berkurang, rumah juga berkurang. Ini akan membentuk lingkaran setan. Kedua, kebiasaan penggunaan pengguna belum terbentuk. Mayoritas pengguna datang hanya untuk menyewa rumah, lalu pergi setelah selesai. Jadi tidak ada ketergantungan yang kuat. Dari datanya dapat dilihat. Sakura Kesluruhan. Masalah utama kita adalah terlalu sedikit pengguna dan tidak ada interaksi yang efektif. Menurut analisis saya, lanjutkan untuk sementara. Jadi tampaknya itu kecepatan kami tidak cukup cepat. Jika kita melanjutkan, kehilangan pengguna kami akan segera lebih tinggi dari jumlah pendaftaran pengguna baru. Tapi kami telah bekerja sangat keras, kan ya? Yoyan. Tidak dapat terus seperti ini. Kami harus mencari cara. Ayo. Berpikir lagi, ayo chat terlebih dahulu. Apa? Naik.
Melihat pada jumlah pengguna laki-laki dan jumlah pengguna perempuan di sini, Anda akan melihat data ini memang sedang tren. Ibu itu. Anak nakal. Tidak menelepon rumah selama seminggu. Sekarang bahwa sayapnya keras, dia bisa abaikan orang mandirinya. Ibu belum pernah saya, apakah Anda sibuk? Jangan membuat alasan. Saya tidak percaya hal itu. Anda bahkan tidak punya waktu untuk berbicara. Di telepon. Apa yang ada? Pergi melakukan. Tentu saja itu tentang Anda meminta untuk pergi buta ketika. Anak-anak lainnya, dengar bahwa orang tua mereka membantu memperkenalkan mitra. Mereka tidak sabar mendengarnya baru saja datang kembali untuk. Tetapi Anda menolak kami dengan santai. Waduh. Ini anak orang lain. Apa yang harus saya lakukan? Sejak saya adalah anak saya telah mengesalkan oleh anak-anak lain. Bagaimana mereka memiliki sesuatu untuk dilakukan bersama dia di mana saja? Selain itu, belum semua. Anak Anda adalah anak perempuan yang baik, mertua keluarga Anda sendiri. Tetapi anak perempuan yang baik mertua. Dari orang lain keluarga bagaimana Anda berani menyebutkan putri mertua Anda? Lalu bagaimana Kaizen memanjakan Anda kembali? Lebih baik untuk Anda. Baru tiba her father telah menjadi mayoret kak. Bagaimana kita bisa membangun persahabatan dengan dia? Sudah kan kamu bilang. Saya dapat lebih banyak kontak dengan anak-anak ini. Tapi Anda tidak mendengarkan. Saya bertanya pada Anda, apakah Anda akan pergi pada tanggal buta atau tidak? Jika saya, jangan pergi. Saya benar-benar tidak perlu lagi berkata pada Anda. Orang tua. Dan beritahu dia tentang itu. Ini Buchan. Case ini itu tidak masalah untuk saya. You are his father. Jangan omong kosong ayo. Anak laki-laki. Hey Dad. Apa yang Anda bicarakan tentang ibu saya? Ibu-ibu Anda. Ibu Anda benar. Saya tidak meminta Anda untuk mengatakan ini. Kata-kata keras untuk Anda akan. Anda dapat kematian. Yu Pengyu. Dengarkan saya. Link Dusnte. Diperkenalkan oleh ibu-ibu Anda setelah pekerjaan keras dan upaya. Dance. Keponakan wanita Bibi. Juga Direktur Eksekutif dari Biro Industri dan Perdagangan Kota. Jika Anda tidak ingin pergi. Lalu. Jangan ketika saya memasuki rumah ini. Saya memecahkan kaki Anda satu kali dan kembali dan hubungi Anda lagi dan lagi. Hingga Anda patuh. Kata ibu Anda. APA. Dia bilang dan ia berarti apa yang dia katakan. Mengerti. Mengerti Menggantung itu saja. Saya kira itu cukup Anda harus teliti.